Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara tentang IKN, maka yang paling penting adalah jangan dibesar-besarkan seolah-olah negara sebesar Indonesia sulit bikin satu kota. Orang pengembang-pengembang saja bikin kota di sana sini. Kalau satu pengusaha bisa bikin satu kota, masa satu negara tidak bisa bikin satu kota? Bambang Susantono mengundurkan diri dari jabatannya, yaitu Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahayu juga mengambil langkah yang sama seperti Bambang. Pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahayu mengundang pro dan kontra. Seiring dengan itu, politisi Partai Gelora Fahri Hamzah ikut berpendapat terkait pembangunan IKN. Gampang saja. Apalagi faktanya bahwa Indonesia belum pernah membuat kota yang secara khusus buat pemerintahan. Jakarta sebenarnya adalah kota sejarah memang, peninggalan daripada pendiri bangsa Indonesia. Karena itu mendirikan sebuah kota baru yang akan menjadi mimpi bagi seluruh bangsa Indonesia tentang wajah bangsa ini setelah 100 tahun kemerdekaan kita, merupakan satu langkah yang dapat dimengerti untuk kepentingan jangka panjang bangsa Indonesia. Ia mengungkapkan jika IKN merupakan imajinasi masa depan bangsa Indonesia. Fahri menyampaikan pandangan terkait pembangunan IKN lewat video berdurasi 2 menit 2 detik. Ia mengatakan jangan dibesar-besarkan jika seolah negara sebesar Indonesia sulit bikin satu kota. Ia mencontohkan developer bisa membuat kota, tidak mungkin negara tidak bisa membangun satu kota yang dikhususkan untuk pemerintahan. Karena itu saya kira tidak ada perlunya untuk mengkhawatirkan pembangunan IKN ini akan berjalan dengan lancar dan akan menjadi salah satu monumen 100 tahun kemerdekaan kita. Jadi maju terus dan lanjutkan IKN. Sudah kadung investasinya triliunan dan investasi itu harus dilanjutkan sebagai jejak perjalanan bangsa besar ini menjadi superpower baru ke depan. Terima kasih kawan-kawan. Selamat, salam. Jakarta adalah sejarah peninggalan pendiri bangsa Indonesia. Karena itu, mendirikan kota baru akan menjadi mimpi bagi seluruh bangsa Indonesia. Fahri yang berbicara dalam mobil itu mengungkapkan jika IKN akan menjadi monumen 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Untuk itu ia ingin pembangunan IKN terus dilanjutkan karena investasi triliunan rupiah sudah terlanjur untuk membuat IKN. Lanjut terus majukan IKN, sudah kadung investasinya triliunan dan investasi harus dilanjutkan sebagai jejak perjalanan bangsa besar ini menjadi superpower ke depan. Seperti biasa, pernyataan Fahri Hamzah mengundang reaksi beragam dari warganet. Tidak sedikit yang mengingatkan jejak digital masa lalu politisi tersebut yang kerap mengkritik Presiden Jokowi. Pemimpinan ibu kota itu adalah gagasannya Soekarno, saya hanya melanjutkan gitu. Terakhir beliau mengatakan bahwa ini keinginan rakyat. Betul. Keinginan rakyat dari mana? Ya kan, gitu. Jelas banyak yang nolak. Benar, banyak yang nolak, termasuk masyarakat di sekitar IKN. Oke. Disebutkan bahwa ada 3 cacat demokratis Ya, dalam pembangunan IKN ini. betul. Apa tuh 3 cacat? Pertama, keputusan mengenai pemindahan ibu kota, Oke. ya kan? Kita tidak pernah ditanya dan Pak Jokowi tidak pernah mengatakan itu dalam janji-janji kampanye dia, janji-janji Oke. politik. Itu berbeda dengan misalnya Presiden Julius Kubitschek di Brazil. Ya kan? Waktu Kubitschek ya kampanye, salah satu janji kampanye adalah memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke daerah lain gitu. Dan ketika dia menang, dia melakukan itu. Jokowi tidak pernah menjanjikan itu. Ya kan, tiba-tiba muncul, bahkan wakil presidennya sendiri nggak tahu sama sekali. Ya kan, Pak Yusuf Kala juga pernah bilang kan kemarin bahwa dia nggak tahu tentang IKN, tiba-tiba Pak Jokowi mengatakan itu di di sidang DPR gitu. Bayar, Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Ya. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary.
berita mundurnya Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu sempat diperbincangkan oleh publik. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara di Istana Kepresidenan. Dalam kesempatan itu, Pratikno tidak menjelaskan alasan Bambang dan Doni meninggalkan jabatannya tersebut, sebab alasan mundur pimpinan Otorita IKN itu tidak disampaikan dalam surat pengunduran diri yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Bangsa ini kerugian dengan kehilangan Bambang Susantono. Saya lama dengan beliau, dia adalah insinyur yang sangat profesional, sangat-sangat profesional. Tidak mungkin dia mundur, dan jiwa pengabdiannya terhadap negara sangat tinggi tentang orang ini. Mari kita lihat itu. Jadi maksud saya, kalau ada masalah di dalam, saya ingin menyatakan ada dua hal kemungkinan besar Bambang Susantono mundur. Dia orang pengabdi loh. Satu, bahwa ada masalah, menurut saya ada masalah profesionalisme yang harus diperbaiki dalam pengelolaan IKN. Kedua, ada masalah amburadul yang mungkin terkait dengan integritas, itu yang perlu diperbaiki ke dalam. Namun belakangan, sedikit demi sedikit, permasalahan IKN mulai terkuak ke publik. Salah satunya, pada pertengahan tahun lalu, tepatnya pada awal April 2023, Bambang Susantono sempat menceritakan bahwa ia dan Doni Rahayu telah dibayar gajinya bahkan hampir setahun lamanya. Ia mengatakan bahwa kami masih menunggu perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni butuh waktu 11 bulan hingga mendapatkan salary. Oleh sebab itu, permasalahan hak keuangan pejabat eselon 1 ke bawah akan segera dibahas. Ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar. Itu kami minta konfirmasi, Pak. Apalagi bulan puasa begini, mau lebaran, nggak ada gajian, zolim kami, Pak. Kita zolim, Pak. Kalau Pak Ustadz Al-Mukarram Gus Pardi Gaus pernah ngajarkan ke saya, maka bayarlah para pekerja sebelum keringat itu kering. Bayar, Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary. Hal ini menyambung kabar gaji pegawai Otorita IKN belum dibayar berbulan-bulan lamanya, seperti yang ramai diberitakan sebelumnya. Dalam rapat dengar pendapat di DPR itu, Bambang menceritakan ia masih menunggu peraturan presiden atau perpres yang mengatur hal tersebut. Kemudian, pada pertengahan April 2023, Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahayu menyatakan Presiden Jokowi sangat mendukung percepatan penyelesaian masalah gaji pegawai yang belum dibayar berbulan-bulan. Gitu. Jadi ya sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon 1 ke bawah ini di Menko Polhukam, Ibu sekalian, dan ini meluncur ke Presiden sekarang begitu. Jadi ini teman-teman saya ini merupakan teman-teman yang tangguh, Ibu sekalian. Jadi ya demikianlah kondisinya begitu ya. Dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat.